Kurungamiga Jataka, kisah persahabatan Bodhisatta. Dahulu kala, ketika Brahmadatta adalah Raja Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor rusa kurunga dan tinggal di dalam hutan, di suatu semak belukar dekat sebuah danau. Tidak jauh dari danau yang sama tersebut, bertengger seekor burung pelatuk di atas sebuah pohon, dan di danau itu berdiam seekor kura-kura. Mereka bertiga menjadi sahabat dan tinggal bersama dengan akrab. Ketika seorang pemburu berkeliling di dalam hutan itu, dia melihat jejak kaki Bodhisatta yang turun menuju ke air. Dan dia pun memasang perangkap dari jaring kulit yang kuat seperti rantai besi. Kemudian pergi. Pada penggal awal malam hari itu, Bodhisatta turun untuk minum air, dan dia pun terjerat di dalam perangkap itu. Dia berteriak keras dan panjang. Mendengar itu, burung pelatuk terbang ke bawah dari atas pohonnya, dan kura-kura pun keluar dari dalam air, berunding tentang apa yang harus dilakukan. Kemarilah kura-kura, koyaklah perangkap kulit itu, dan gigitlah sampai putus. Dan pemburu itu, saya yang akan mengurusnya, dan menjauhkannya darimu. Kura-kura mulai menggerogoti tali kulit dan burung pelatuk pergi ke rumah pemburu untuk memberi mereka waktu tambahan. Dengan pisau di tangan, pemburu meninggalkan rumahnya pada fajar. Burung pelatuk yang sudah bersiap lalu bersuara sangat keras, terbang ke wajahnya dan menghalanginya pergi. Menganggap ini sebagai pertanda buruk, pemburu masuk ke dalam rumah dan berbaring sebentar. Kemudian ia mencoba mengelabui burung itu dengan keluar melalui pintu belakang. Tetapi burung pelatuk telah memprediksi hal itu dan menyerang di wajahnya lagi. Pemburu tidak mencoba keluar lagi hingga matahari terbit. Burung pelatuk segera mendatangi teman-temannya dan berteriak, Si pemburu sedang menuju ke sini. Kura-kura telah menggerogoti semua tali kulitnya, tinggal satu yang keras. Gigi-giginya kelihatan seperti akan tanggal semua, dan mulutnya berlumuran darah. Bodhisatta melihat pemburu itu datang seperti kilat, dengan pisau di tangan. Dia pun memutuskan tali tersebut dan lari masuk ke dalam hutan. Burung pelatuk terbang bertengger di atas pohonnya, tetapi kura-kura sangat lemah sehingga dia hanya terbaring di sana. Sang pemburu memasukkannya ke dalam sebuah kantung dan mengikatnya di pohon. Bodhisatta melihat kura-kura tertangkap dan bertekad untuk menyelamatkan nyawa temannya. Maka dia membiarkan pemburu itu melihatnya dan berpura-pura seakan dia lemah. Sang pemburu melihatnya dan mengiranya lemah, dia pun mencabut pisau dan mengejarnya. Dia keluar mengambil kantong tersebut dengan tanduknya, melemparnya ke tanah dan mengoyaknya, kemudian membiarkan kura-kura keluar. Dan burung pelatuk pun terbang turun dari pohon. Kemudian Bodhisatta pun berkata demikian kepada mereka. Nyawaku telah kalian selamatkan, dan kalian telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai sahabat. Sekarang pemburu pasti akan datang dan memburu kalian. Jadi kalian, temanku burung pelatuk, pergilah ke tempat lain dengan anak-anakmu. Dan Anda, temanku kura-kura, menyelamlah ke dalam air. Sang pemburu kembali dan tidak melihat salah satu pun dari mereka. Dia melihat kantongnya robek, memungutnya dan pulang ke rumah dengan tangan kosong. Dan ketiga sahabat itu pun hidup dengan persahabatan mereka yang erat sepanjang hidup mereka, dan kemudian meninggal sesuai dengan perbuatan mereka.